seseorang bersikap sangat angkuh. Sampai membuat kami para tetua menunggu hanya untukmu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Bersikap baiklah. Dia bahkan membawa hadiah. Itu anggur. Warung jalanan mana? Dari mana kamu membeli barang murahan ini? Anggur yang harganya hanya beberapa yuan. Beraninya kamu memberikannya. Sebaiknya kamu pergi saja ke warung daging babimu dan potongkan 2 liang daging untuk kami. Itu baru menunjukkan ketulusan. Berhenti berdebat. Bufan, aku suka apapun yang kau bawa. Ibu, hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek. Tolong jangan banyak bicara. Kalian berdua sudah bercerai. Namun kamu masih melindungi si tak berguna ini. Bercerai? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek saya. Ayah, biar aku beritahu. Mulai sekarang, Tuan Muda Chen ini adalah calon cucu menantumu. Ayahnya adalah CEO grup Badai. Bernilai 10 miliar. Ibu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu dan si tak berguna ini seharusnya sudah bercerai sejak lama. Dia hanya seorang tukang jagal babi. Bahkan wanita tua di sebelah meremehkan sampah ini. Hanya Tuan Muda Chen yang pantas dengan statusmu. Tepat sekali. Lihat dia, anggur yang dibawa Tuan Muda Chen. Itu Romane Conti. 1 botol saja bernilai lebih dari 100.000. Apa? Sebotol anggur bernilai lebih dari 100.000. Kamu benar-benar menantu yang luar biasa. Ini hanya lebih dari 100.000. Jika kakak menyukainya. Aku punya 1 peti penuh. Anggur yang bernilai lebih dari 100.000. Dan kau berani membawanya keluar. Dan tanya, botol anggur yang kubawa ini, apakah 1 tegukan benar-benar bernilai lebih dari 100.000? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Apa yang dibicarakan si tak berguna ini? 1 tegukan anggur ini bernilai lebih dari 100.000. Bukankah 1 botol penuh akan bernilai ratusan juta? Ini adalah minuman yang berkualitas, yang telah disimpan selama ratusan tahun. Nilainya jauh lebih dari ratusan juta. Ini memiliki nilai pasar. Bufan, kakek telah menerima niat baikmu. Tidak perlu untuk membuktikan apa kepada mereka. Di hati kakek, hanya kau yang layak menjadi menantu laki-laki keluarga baikku. Terima kasih kakek, tapi saya tidak berbohong padamu. Anggur ini benar-benar. Cukup Li Bufan. Bahkan jika kamu tidak mampu membeli hadiah, selama ada niatnya, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Tapi kamu penuh dengan omong kosong. Saya benar-benar sangat kecewa padamu. Sudah kecewa. Selama bertahun-tahun ini, saya telah bekerja keras dan menanggung kesulitan. Apakah kau tidak punya kepercayaan sebesar itu padaku? Aku Sungguh lelucon. Botol ini yang beredar di seluruh dunia. Satu-satunya minuman anggur berkualitas berusia 100 tahun yang dikumpulkan ke dalam perbendaharaan oleh Li Qilin putra Raja Ilahi yang menyebabkan kekacauan di ibu kota saat itu. Apel, jangan bilang kamu akan mengklaim Li Qilin memberikannya padamu. Kau tahu cukup banyak. Li Bufan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku menyarankanmu untuk menyerah. Jika tidak, pada akhirnya kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Orang terakhir yang berbicara padaku seperti itu. Rumput di kuburannya sudah lebih tinggi darimu. Kamu, Kakek, tidak peduli seberapa banyak yang dikatakan. Mengapa kau tidak mencicipinya? ayah. Sampah ini, dan kamu berani meminumnya. Bagaimana jika itu membunuhmu? Kamu tak tahu malu. Bajingan, cepatlah keluar dari keluarga Bai. Saya sarankan kau segera meletakkannya. Jika tidak, kau tidak akan mampu membayarnya. Li Bufan, beraninya kamu berbicara kepada ibuku seperti itu. Minta maaf segera. Minta maaf. Dia yang seharusnya minta maaf. Kamu, Wei Wei, apakah kamu melihat itu? Aku awalnya melarang dia memasuki gerbang keluarga Bai. Sekarang sifat aslinya terungkap bukan? Dia bahkan mengatakan aku tidak mampu membayarnya. Hanya 2 liang air kencing kucing ini, bahwa aku tidak mampu membelinya. Baiklah, bukankah kamu ingin meminumnya? Aku akan membiarkanmu meminumnya. Sungguh sia-sia. Tuan tua, bukankah itu hanya sebotol barang dagangan kaki 5? Jika kamu menyukainya, aku akan membelikanmu yang lain saja. Omong kosong, ini benar-benar minuman Trash Vintage 100 tahun. Aku cukup beruntung sebelumnya. Telah mencicipi vintage 50 tahun. Rasa yang ini jauh lebih baik daripada yang itu. 1 botol ini, bahkan ratusan juta pun masih terlalu rendah untuk harganya. Kamu, bagaimana mungkin kamu memiliki anggur jenis ini? Apakah kamu mungkin dari keluarga Li di ibu kota? Bagaimana menurutmu? Itu tidak mungkin. Kamu hanyalah seorang penjual daging babi. Aku mengerti sekarang. Anggur ini, kamu mencurinya. Astaga kamu. Kamu berani mencuri anggur keluarga Li dari ibu kota. Jika kamu ingin mati, jangan libatkan kami, keluarga Bai. Aktingmu cukup bagus. Aku hampir saja tertipu. Bibi, tidak perlu khawatir. Dia sudah menceraikan Wei Wei.
Bahkan jika dia ditangkap, kita tidak akan terlibat. Ya Wei Wei. Cepat beritahu. Biro Inspeksi dan suruh sampah ini ditangkap. Li Bufan katakan yang sebenarnya. Apakah anggur ini benar-benar dicuri olehmu? Jika saya bilang tidak, apakah kau akan percaya padaku? Bufan, Kakek, saya tidak mencuri apapun. Anggur ini awalnya milik saya. Bahkan sekarang, kamu masih menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar terlalu kecewa. Cepat pergi. Saya tidak pernah ingin melihatmu lagi dalam hidup ini. Saya minta maaf. Saya hanya bisa melakukan ini untuk melindungimu. Baiklah, kau tidak perlu mengusirku. Saya akan mengemasi barang-barang saya sendiri dan pergi sendiri. Tidak perlu. Semua barangmu ada di sini. Tunggu. Apalagi yang ingin kalian lakukan? Wei Wei, kamu sama sekali tidak boleh dengan mudah membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimana jika keluarga Li dari ibu kota menyalahkan kita, apa yang harus kita lakukan? Ibu, biarkan dia pergi. Kalau terjadi, apa? Aku tanggung sendiri. Kakak, ibu juga melakukan ini demi keluarga Bai. Li Bufan, karena kamu ingin pergi, maka untuk semua tahun-tahun kompensasi masa muda adikku yang hilang, kamu harus membayarkan. Tepat sekali, 5 tahun waktu. Mari kita jadikan 5 juta. Ibu, istri putra sulung, jangan keterlaluan. Kalian semua benar-benar menguras sumsum dari tulang. Apakah kalian mencoba memaksaku mati? Ibu, dia hanya seorang tukang jagal babi. Dari mana dia mendapatkan 5 juta? Aku tidak percaya. Dia mampu mencuri anggur senilai ratusan juta. Dia pasti mencuri harta lainnya juga. Serahkan. Janganlah kalian semua menindas orang lain. Terlalu berlebihan. Jiuk Raja Dewa. Ini benar-benar barang bagus. Letakkan itu. Letakkan. Apel. Mencoba menghancurkan barang curian. Kau. Menyingkir. Minggir. Kamu ini apa-apaan? Beraninya kamu melakukan ini di sini denganku? Tuan Muda Chen, apakah Anda baik-baik saja? Nah, kamu berani memukulku. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan memastikan kau tidak akan pernah berbicara lagi. Kurang ajar. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Kau ingin aku minta maaf padanya? Jelas-jelas dia. Cukup, memukul seseorang berarti kamu salah. Minta maaf kepada Tuan Muda Chen, segera. Bai Weiwei, kita sudah bercerai. Berhentilah menggunakan nada merendahkan itu. Sekarang, untuk memerintahku. Aku, Xiao Mei, saya sarankan kau. Kembalikan itu padaku. Jika tidak kalian semua akan mati. berhenti mencoba menakut-nakuti orang. Ini barang curian. Mau mati, pergi mati. Tepat sekali. Bahkan jika ini bukan barang curian, ini adalah kompensasi untuk adikku. Itu milik keluarga baik kita. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kali. Kembalikan itu padaku. Barang curian atau bukan, aku akan mengambil foto dan mempostingnya di momenku. Dan kita akan tahu, lingkaranku penuh dengan orang-orang masyarakat kelas atas. Seseorang pasti akan tahu. Jika bukan, aku akan lihat berapa harga jualnya. Harganya pasti akan adil. Ya, cepat unggah di Moments. Tanyakan di sekitar. Saya sarankan kau tidak melakukan itu. Jika tidak, kau akan menyesal. Dia Menyesal. Aku ingin lihat. Bagaimana kau akan membuatku menyesal? Li Bufan, kau ingin aku menyesal. Tapi kenapa tidak terjadi apa-apa padaku? Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sebentar lagi, kau akan berlutut dan memohon padaku agar tidak membunuhmu. Cukup, saya telah memberimu kesempatan berkali-kali. Tetapi saya tidak menyangka kamu masih berbohong. Bai Weiwei, aku memberimu kesempatan. Hanya saja kau tidak tahu cara menghargainya. Itu saja. Baiklah, karena memang begitu adanya, maka saya tidak akan peduli lagi padamu. Seseorang, bawa Li Bufan dan tangkap dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Sialan, masih bicara besar padahal kematian sudah dekat. Ketua Liu dari keluarga Liu telah tiba. Angin apa yang membawa Nona Liu ke sini? Ini tamu langka. Kau siapa? Aku dari grup Badai, putra Chen Fengyun. Jeti kau dari grup Badai? Aku pernah mendengarnya. Halo CL Liu, saya Bai Weiwei, ketua grup Bai. Saya sudah lama mendengar reputasi Anda sebagai ratu bisnis. Senang bertemu dengan suatu Anda kehormatan hari ini. besar. Tuan Muda Chan, kamu benar-benar punya kemampuan. Kamu benar-benar berhasil mengundang Nona Sulung Liu ke sini. Itu sudah pasti. Tuan Muda Chan kita memiliki pengaruh yang begitu besar.
Tidak seperti beberapa orang tertentu, sampah tak berguna yang hanya menumpang hidup. Bukan apa-apa sama sekali. Pengaruhku masih bernilai sedikit uang. Aku secara khusus mengundang Nona Sulung Liu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak. Selama kakak senang itu saja yang penting. Pengaruhmu. Kau benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Apa kau tidak takut lidahmu tergigit? Apa maksudmu? Nona Sulung Liu tidak datang karena pengaruhku. Mungkinkah dia datang karena pengaruhmu? Benar. Justru karena aku. Lihat saja, sepanjang hari dia hanya tahu cara menyombongkan diri, apalagi yang bisa dia lakukan. Tontonan yang memalukan. Dia bahkan tidak lebih baik dari satu jari kaki tuan muda Chen. Li Bufan, apakah kamu tahu siapa Nona Sulung Liu ini? Adalah, dalam kesempatan seperti ini, berhentilah bertingkah gila. Saya tidak main-main. Jika kau tidak percaya padaku, saya bisa membuktikannya padamu. Liu Ruyan. Apakah kau masih mengenaliku? Kau ini makhluk macam apa? Apa kau bahkan pantas untuk kukenal? Kau tidak mengenaliku. Lalu mengapa kau di sini? Aku datang ke sini untuk mencari Chen Yao. Apakah kamu Chen Yao? Li Bufan, kau dengar itu? Dia datang mencariku. Dasar sampah. Beraninya kau pamer di depan Nona Sulung Liu. Tepat sekali, kau. Sampah tak berguna tak tahu malu. Keluar sekarang juga, jangan kotori mata Nona Sulung Liu. Jika dia tidak mengenaliku, maka dia pasti buta. Kurang ajar, kau benar-benar berani secara terbuka memfitnah tamu terhormatku. Nona Liu, orang ini mengabaikan semua aturan dan bertindak liar. Kau harus memberinya pelajaran. Li Bufan, cepat minta maaf kepada Nona Sulung Liu. Minta maaf padanya. Apakah dia pantas? Diam. Jika kamu menyinggung Nona Liu hari ini, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Nona Liu, dia adalah menantu yang tinggal serumah keluarga Bai. Dia berbicara sembarangan. Jika dia telah menyinggung kalian berdua, mohon jangan tersinggung. Menantu numpang yang sampah, berani bersikap begitu sombong. Keluarga Bai ini benar-benar mengesankan. Nona Sulung Liu, sampah ini sudah diceraikan. Dia tidak punya hubungan dengan keluarga Bai kita lagi. Tepat sekali. Jika Nona Liu meminta pertanggungjawaban seseorang, mencari dia saja sudah cukup. Aku akan mengurus masalahnya nanti. Chen Yao, aku bertanya padamu, di mana Liontin Giok yang kau kirimkan? Liontin Giok itu? Liontin Giok itu. Apakah kau bicara tentang yang ini? Salam Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Nona Liu, mungkinkah kau salah mengira dia orang lain? Aku sama sekali tidak mungkin salah, meskipun aku belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Namun, ayahku pernah mengajariku cara membedakan yang asli dari yang palsu. Liontin Giok ini asli, Paman Sun juga sedang dalam perjalanan ke sini. Nanti, dia akan mengantarmu ke perjamuan penyambutanmu. Apakah kau mengatakan Presiden Kamar Dagang Longshou, Sun Qinian? Tepat sekali. Mungkinkah ayahku punya identitas tersembunyi yang tidak kuketahui? Baiklah, kau harus bangun dulu. Tuan Muda Chen, sebenarnya apa identitasmu? Tak disangka kau bisa membuat Liu Ruyan berlutut di hadapanmu. Dan ketua, secara pribadi mengadakan jamuan penyambutan untukmu. Tuan Muda Chen, aku sudah lama menyadari bahwa kau luar biasa. Hari ini adalah hari yang indah. Mengapa tidak kau dan Wei Wei meresmikan pertunangan? Ibu. Masalah ini tidak mendesak. Mengingat statusku saat ini, jika aku menikah, aku pasti harus mempertimbangkan status sosial yang sepadankan. Itu benar. Wei Wei, cepat katakan pada Tuan Muda Chen dengan benar. Seharusnya kau menikah lebih awal tapi kau tidak melakukannya. Jika lebih lambat lagi semuanya akan terlambat. Perhitungan yang dibuat oleh keluarga Baimu benar-benar kentara. Sayangnya kau salah mengenali orang. Pada akhirnya, itu akan menjadi upaya yang sia-sia. Li Bufan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Nona Sulung Liu bahkan belum mengatakan dia melakukan kesalahan. Kurasa kau, sampah ini, hanya cemburu pada Tuan Muda Chen. Aku cemburu padanya. Liu Ruyan, kau pasti benar-benar buta. Sampai berlutut di hadapan sampah seperti Chen Yao. Kurang ajar, beraninya kau berbicara seperti itu. Kau sedang berbicara dengan Tuan Muda. Apakah kau belum pernah melihat Tuan Mudamu sebelumnya? Status Tuan Muda sangat mulia. Bagaimana mungkin orang seperti kita bisa melihatnya? Namun, siapapun yang memiliki Giok Raja Dewa adalah Tuan Muda kami. Giok Raja Dewa. Apakah kau mengatakan Giok ini adalah Giok Raja Dewa? Apakah Tuan Muda tidak tahu? Giok Raja Dewa
diserahkan secara pribadi kepadamu oleh ayahmu untuk tujuan warisan. Bukti posisi Raja Dewa. Tentu saja dia tidak tahu, karena benda itu bukan miliknya. Apa? Katakan padaku dengan jujur. Potongan giok ini sebenarnya, apakah itu milikmu atau bukan? Apakah kau benar-benar Li Qilin? Chen Yao, saya sarankan kau mengatakan yang sebenarnya. Menyamar sebagai putra Raja Dewa dapat dihukum mati. Wei, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Giok ini, bukankah itu dicuri oleh Li Bufan? Ibu, tolong jangan bicara omong kosong. Nona Liu, giok ini, dicuri olehnya. Itu dicuri oleh sampah ini. Dia pasti mencurinya dari keluarga Li. Potongan giok ini milikmu. Tentu saja. Li Bufan, berhenti bicara omong kosong. Kamu pasti tidak sengaja mengambil ini kan? Bicaralah. Memungutnya. Dia pasti mencuri ini. Nona Liu, kau harus menyelidiki secara menyeluruh. Orang ini, aku tidak tahu jenis, metode apa yang dia gunakan. Dia tidak hanya mencuri giok Raja Dewa, dia juga mencuri minuman berusia 100 tahun milik keluarga Li. Buktinya sudah jelas. Kau punya nyali besar, berani mencuri giok Raja Dewa. Sudah kukatakan, leontin giok ini awalnya milikku. Apakah kau mengatakan kau adalah Li Qilin? Benar itu aku. Omong kosong. Nona Liu, orang ini paling pandai berbicara omong kosong. Lihat dia. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia sama sekali tidak terlihat seperti tuan muda. Tolong jangan tertipu oleh sampah ini. Namamu Li Bufan kan? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Leontin giok ini, dari mana tepatnya kau mendapatkannya? Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menggunakan 1000 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku tidak menyangka, Liu He orang yang begitu cerdas. Orang justru melahirkan putri yang berpikiran sempit, anak perempuan. Kau cukup Li Bufan. Aku tidak akan mengizinkanmu memfitnah Nona Liu seperti ini. Baiklah, karena tidak ada satupun dari kalian yang mempercayaiku. Kembalikan token itu padaku. Aku akan pergi saja. Berhenti di situ. Siapa bilang kau boleh pergi? Tidak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Sungguh sombong. Shan Yao, karena kau bilang dia adalah pencuri, maka kau bertanggung jawab untuk memaksanya bicara. Aku perlu tahu di mana Tuan Muda berada sekarang. Nona Liu yakinlah hal seperti ini. Aku paling ahli. Li Bufan, kau yang meminta ini. Aku sarankan kau bersikap masuk akal dan patuh mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan memotong dagingmu. Sepotong demi sepotong. Dan mencincangmu. Hanya kau. Li Bufan, kau mencari mati. Alam bawaan. Liu Ruyan. Bawahanmu benar-benar penuh dengan bakat tersembunyi. Sekarang setelah kau tahu, kenapa kau tidak menyerah dengan cepat? Hanya mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mengucapkan kata-kata liar. Ambil ini. Bagaimana ini mungkin? Selanjutnya, giliranmu. Kau bajingan. Benar-benar menggunakan cara yang begitu tercela. Untuk menghadapi seseorang yang serendah dirimu, tentu saja aku harus menggunakan trik seperti itu. Nona Liu, kali ini aku membantumu. Dengan bantuan sebesar ini, bukankah seharusnya kau memberikan promosi yang sesuai kepada keluarga Chen kami dari Longshore? Cabang kecil keluarga Chen di ibu kota. Berani membuat tuntutan padaku. Beraninya kau membuat tuntutan padaku. Aku tidak berani. Tapi, kami dan keluarga utama selalu sangat dekat. Aku dengar baru-baru ini mereka telah mencapai hubungan kerjasama yang baik dengan keluarga Xiao. Jika Anda bisa mendukung kami dengan dukungan keluarga Xiao di masa depan dan keluarga Chen, itu akan bermanfaat bagi keluarga Liu dalam segala hal. Kapan keluarga Chen ini bekerja sama dengan keluarga Xiao? Sekelompok anjing tua. Sepertinya mereka memiliki cukup banyak rahasia secara pribadi. Identitasku. Sepertinya aku harus merahasiakannya untuk saat ini. Li Bufan, aku lihat kau punya beberapa kemampuan. Jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kau memberitahuku keberadaan Li Qilin, aku tidak hanya akan melepaskanmu, tetapi juga membiarkanmu menjadi pengawal pribadiku. Bagaimana, Bufan? Cepat katakan padanya. Kalau tidak, Nona Liu tidak akan melepaskanmu. Jadi kenapa, jika aku mencurinya, aku tidak akan memberitahumu berita tentang Li Qilin?
Apakah kamu mencari mati? Baik, karena kau sangat keras kepala. Maka sebelum Paman Sun tiba, aku akan memberimu sedikit pelajaran dulu. Seseorang kemarilah. Nona Liu, bajingan ini bukan untuk Anda santun. Biarkan saya yang melakukannya. Tuan Muda Chen, bisakah Anda memberi saya sedikit muka dan menunjukkan belas kasihan? Selamatkan nyawanya. Wei Wei, Anda tahu betul bahwa dia tidak menyinggung saya. Tetapi Nona Liu, keluarga Liu dari ibu kota. Bahkan jika saya ingin melindunginya, saya tidak bisa. Kecuali Anda menikahi saya. Saya mungkin masih bisa, di depan Nona Liu, memujuknya untuknya. Tuan Muda Chen, Wei Wei, kau tidak perlu menyelamatkanku dengan mengorbankan dirimu sendiri. Li Bufan, situasi macam apa yang sedang kamu hadapi sekarang? Apakah kamu tidak jelas tentang itu sendiri? Aku Bei Wei, keputusan apapun yang aku buat. Kapan giliranmu, mantan suamimu, untuk memutuskan? Tunggu sebentar lagi. Ketika Sun Qinian tiba, mereka akan melepaskanku. Mengapa kamu masih menyemburkan omong kosong? Cara Presiden Sun, bukan berarti kamu tidak mengetahuinya. Jika dia mengetahuinya, kamu sudah mencuri lencana Jiok Raja Dewa. Kamu akan menjadi bahkan lebih sengsara daripada kamu sekarang. Li Bufan, kau benar-benar gagal sebagai seorang manusia. Bahkan mantan istrimu membencimu. Apakah kau tidak berguna? Liu Ruyan, aku akan mengingat hutang ini yang kuutang padamu hari ini. Ketika saatnya tiba, kau coba saja. Bukankah kau akan tahu apakah aku mampu atau tidak? Beraninya kau berani menggodaku. Shan Yao, beri dia pelajaran. Hanya saja jangan bunuh dia. Li Bufan, jangan salahkan saya. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda karena mencari mati. Tidak. Berhenti di situ kalian semua. Dasar orang tua bangka. Jangan ikut campur urusan orang lain. Bajingan, apa kau bosan hidup? Beraninya kau berbicara kepada Presiden Sun seperti itu. Apal, Anda adalah Presiden Sun. Ruyan, benar-benar kau. Jadi Anda adalah Paman Sun. Ayahku sering menyebut Anda. Lidahmu manis sekali, Nan. Terakhir kali aku melihatmu, kau masih bayi yang menyusu. Sekarang, bagaimana kau tumbuh menjadi begitu cantik? Paman Sun, tolong berhenti menggodaku. Benar, apakah Anda juga datang kali ini karena melihat Token Raja Dewa muncul? Dan itulah mengapa Anda datang. Tentu saja, Tuan Muda telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Dan kini ia telah kembali ke dunia persilatan. Saya tentu harus datang dan memberikan penghormatan. Kalau begitu saya khawatir saya harus mengecewakan Anda Tuan. Kami di sini menangkap seorang pencuri. Token Raja Dewa dicuri olehnya. Apal, di mana pencuri kecil itu? Aku akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Presiden Sun, ini dia orangnya. Orang ini yang tidak tahu diri. Cepat berlutut di hadapan Presiden Sun dan mohon ampun. Sun Qinian, apa kau yakin? Kau ingin aku berlutut? Li Bufan yang kurang ajar. Hari ini saya akan bertindak atas nama Presiden Sun. Memberi Anda pelajaran. Kau mencari mati. Tidak, bukan. Presiden Sun, apakah Anda mungkin memukul orang yang salah? Tepat sekali, Tuan Muda Chen juga berusaha untuk membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Mengapa Anda masih memukul orang? Dasar wanita celaka. Tutup mulutmu. Presiden Sun, di mana saya menyinggung Anda? Apakah ada sesuatu yang saya lakukan kurang memadai? Mohon tunjukkan, dan saya akan mengubahnya. Menyinggungku. Aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan padanya? Saya tidak melakukan apapun padanya. Saya hanya memberinya sedikit bubuk pengacau jiwa. Hanya untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Presiden Sun, Anda tidak tahu. Anak ini punya keterampilan yang bagus. Kami hampir tidak bisa menangkapnya barusan. Bajingan. Serahkan penawarnya segera. Cepatlah. Inyahlah, inyahlah. Inyahlah, inyahlah. Paman Sun, apa yang sebenarnya terjadi? Ini hanyalah kesalahpahaman. Tuan Muda Li adalah penyelamat hidupku. Dia tidak mungkin seorang pencuri. Seorang penyelamat. Penyelamat? Seorang penyelamat. Ini tidak mungkin. Sampah ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi penyelamat Anda? Bajingan, beraninya kau menjebak penyelamat hidupku. Kejahatan apa yang harus kau dihukum? Presiden Sun, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Li Bufan.
Saya tidak tahu Tuan Mudali adalah penyelamat Anda. Jika tidak jika Anda meminjamkan saya 1000 nyali, saya tidak akan berani menyakiti Tuan Mudali. Tuan Mudali, lihat bagaimana kita harus menangani masalah ini. Chen Yao, siapa tadi yang mengatakan mereka ingin menyiksaku sampai mati dengan irisan lambat? Saya salah Tuan Mudali. Mohon bermurah hati dan memaafkan. Saya gagal mengenali orang hebat. Mohon maafkan saya Tuan Mudali. Tuan Mudali, keluarga Chen dan keluarga Xiao telah berkolusi satu sama lain selama bertahun-tahun. Ada banyak rahasia di antara mereka. Saya sarankan, kita belum boleh bertindak agar kita tidak memperingatkan musuh. Kalau begitu masalah ini akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Chen Yao, aku akan memberitahu ayahmu untuk memilih pewaris lain bagi keluarga Chen. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, jangan pernah muncul di Long Show lagi agar kau tidak mengotori mata Tuan Mudali. Ya. Terima kasih Tuan Mudali. Terima kasih Presiden Sun. Menantu, lihat karena kau mengenal Presiden Sun, sosok yang begitu penting. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Apa, jika aku mengatakannya lebih awal? Kau bisa membuat Bai Weiwei tidak menceraikanku begitu. Menantu yang baik, lihat apa yang kau katakan. Apa itu cerai atau tidak cerai? Itu semua hanya kesalahpahaman sebelumnya. Perjanjian itu batal. Benar Weiwei. Sepertinya Nona Bai tidak bermaksud begitu. Karena memang begitu, maka jangan memaksanya. Baiklah, saya akan pergi dulu jika tidak ada yang lain. Apa? Yang lain sudah meminta maaf. Bagaimana denganmu? Li Bufan, jangan memaksakan keberuntunganmu. Kali ini demi Paman Sun. Sehingga kau dimaafkan. Kau hanya beruntung karena kau menyelamatkannya. Lain kali, jika kau jatuh ke tanganku lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Baiklah, aku menantikan. Bagaimana kau akan bersikap tidak sopan padaku? Lihat dirimu, kau membuatku marah. Bajingan Li Bufan, baru saja bercerai dan sudah berhubungan dengan orang lain. Tak tahu malu. Penjahat tak tahu malu. Paman Sun, ayahku kembali dari ibu kota dan sakit parah. Aku fokus mencari tuan muda, berharap dia bisa membantu menyembuhkan penyakit ayahku. Jika Anda menemukannya, tolong beritahu saya. Apa? Liu Hai sakit? Apa? Anda bahkan tidak tahu. Ayahku. Aku tidak mengenalnya. Aku hanya dengar ayahmu sakit parah. Dan berpikir aku mungkin bisa melihatnya dan mengobatinya. Apakah Anda bercanda? Anda bisa menyembuhkannya. Li Bufan, jangan memanfaatkan Presiden Sun, melindungimu dan bertindak sembarangan. Menyembuhkan penyakit adalah masalah hidup dan mati. Jika aku katakan bisa menyembuhkannya, maka aku bisa. Tidak perlu bagi kau untuk khawatir. Ruyan, biarkan saja Tuan Mudali pergi. Mengenai hal ini, orang tua ini akan menjaminnya. Ini? Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Ayo pergi. Baiklah. Baiklah Mengati. Tuan Mudali Ruyan, aku tidak akan ikut dengan kalian. Ayah Chen Yao membawa beberapa orang dari ibu kota untuk mengunjungiku. Aku menyelinap keluar selama 1 jam. Aku harus kembali. Baiklah, kalau begitu silakan kau sibuk. Tuan muda, saya akan menghubungi Anda lagi di masa depan. Apa yang dia katakan padamu? Rahasia. Aku tidak peduli untuk tahu. Kejar dia. Mari kita kembali dan obati ayahku dulu. Bufan. Bufan, apa? Mengapa kau tidak berteriak lebih keras? Weiwei, kau sangat mengecewakan. Sampah tak berguna itu sekarang. Tapi dermawan penyelamat, nyawa Presiden Sun. Menempel pada Presiden Sun pohon besar ini. Jauh lebih baik daripada pihak Nona Liu. Dan jauh lebih stabil. Ibu, Li Bufan hanya beruntung. Mereka membantunya sekali. Tetapi mereka tidak mungkin membantunya selamanya kan? Weiwei benar. Dia hanya mendapat momen. Keberuntungan bodoh. Itu tidak dihitung sebagai keterampilan nyata. Itu benar ibu. Bukankah kita masih punya Tuan Muda Chan? Tuan Muda Chan. Sekarang, dia bahkan bukan pewaris keluarga Chan. Lagi, dia juga diusir dari Longzhou. Apa gunanya dia sekarang? Masih membicarakan keberuntungan bodoh. Mengapa kau tidak pergi menginjak kotoran anjing saja? Saya tidak akan merendahkan diri ke tingkat wanita picik. Seperti Anda, saya adalah satu-satunya pewaris ayah saya. Dia tidak akan meninggalkan saya. Ayah, Presiden Sun ingin mengusir saya dari Longzhou. Anda harus mencari cara untuk menyelamatkan saya. Enyahlah.
Saya punya urusan mendesak sekarang. Saya tidak punya waktu. Hei. Ayah, Tuan Muda Chen, apakah Anda baik-baik saja? ayah saya adalah tamu di rumah Presiden Sun. Presiden Sun yang tadi itu. Palsu-palsu. Palsu-palsu. Apa? Palsu? Bagaimana mungkin? Saya tidak menyangka Li Bufan benar-benar menyewa aktor untuk mementaskan sandiwara yang begitu bagus untuk saya. Untungnya ayah saya memberitahu saya tentang ini. Jika tidak kita semua akan tertipu. Aku sudah tahu. Sampah tak berguna yang hanya menjual daging babi. Bagaimana mungkin dia memiliki keberuntungan sebaik itu? Tuan Muda Chen, terima kasih atas mata tajammu. Jika Anda ingin menipu saya, berlatihlah beberapa tahun lagi. Tidak, Presiden Sun palsu. Tapi Nona Liu itu nyata. Li Bufan pergi mengobati penyakit ayahnya. Bagaimana jika dia tidak sengaja membunuhnya? Maka Nona Liu pasti tidak akan melepaskan keluarga baik kami. Jangan panik. Biarkan aku berpikir. Wei, serahkan masalah ini kepada saya. Keluarga Chen kami memiliki banyak dokter terkenal. Selama saya membawa orang ke sini dan menyembuhkan ayah Liu, kita tidak hanya akan mengungkap kebohongan Li Bufan, tetapi juga mendekatkan kita dengan keluarga Liu sambil menyelam minum air. Benar sekali. Tuan Muda Chen memang yang paling cerdas. Kami serahkan masalah ini padamu Tuan Muda Chen. Selama Tuan Muda Chen bisa menangani masalah ini, maka pernikahanmu dengan Wei Wei tidak akan ada masalah besar. Ibu, mengapa ibu di sini lagi? Memang begitulah adanya. Si tidak berguna itu selalu membuat masalah sepanjang hari. Setiap saat, bukankah kamu selalu membereskan kekacauannya? Selama Tuan Muda Chen bisa menyelesaikan masalah ini, dia akan menyelamatkan keluarga baik kita. Maka kamu menikah dengannya. Bukankah itu hanya wajar? Kakak, lihatlah Li Bufan itu. Jika dia punya ambisi sedikit pun, dia tidak akan menyebabkan kekacauan besar seperti ini bagi keluarga kita kan. Lagi pula menurutku, dia sengaja mendekati Nona Liu, karena dia tidak bisa menumpang darimu. Dia beralih untuk berhubungan dengan orang lain. Dia pikir dia bisa berhubungan dengan Nona Liu. Dia seharusnya melihat dirinya sendiri, untuk melihat apakah dia pantas. Kakak, menurutku, kita biarkan saja Tuan Muda Chen menyelesaikan masalah ini dulu. Bukankah itu hanya satu lagi? Pelamar, jika kamu tidak menyukainya, Tuan Muda Chen adalah seorang pria terhormat, dan dia tidak akan memaksamu melakukan sesuatu yang sulit. Baiklah, Tuan Muda Chen, kalau begitu saya harus merepotkan Anda. Tidak masalah. Kalau begitu mari kita ke keluarga Liu sekarang. Li Bufan, kau tunggu saja aku. Ayah, Permisi Nona, Tuan sedang tidur. kepala pelayan, bagaimana kondisi ayahku sekarang? Nora, Tuan baik-baik saja. Tidak ada yang salah secara serius. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah ayahku sakit parah? Aku secara khusus mencari seorang dokter untuk datang dan memeriksanya. Seorang dokter. Nora, Anda tidak bercanda. Dengan saya Kang. Dia jangan-jangan dokter yang Anda sebutkan itu ya? Itu aku. Cepat bawa aku masuk untuk menemui Liu Hai. Kurang ajar. Orang macam apa kau ini? Beraninya kau memanggil Tuan saya dengan nama depannya. Nora, Anda belum tertipu oleh ini. Dukun palsu ya? Dia bahkan belum cukup umur untuk bercukur. Keterampilan medis apa yang mungkin dia ketahui? Selain itu, Tuan tidak dalam bahaya serius. Saya rasa Nona, Anda tidak perlu khawatir tanpa alasan. Apa maksudmu sebenarnya? Baru 2 hari yang lalu ayahku, bukankah dikatakan sakit parah? Kenapa sekarang dia baik-baik saja? Jika saya bilang dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Nora, Anda harus membawa dukun palsu ini dan pergi. Jangan ganggu istirahat Tuan. Seseorang yang sakit parah, tiba-tiba menjadi baik-baik saja. Kepala pelayan, apa menurutmu pernyataanmu itu masuk akal? Apakah Anda pikir saya punya alasan untuk berbohong kepada Anda? Kau sebaiknya berpikir jernih sebelum kau menjawab. Jika Liu Hai hari ini tidak mengizinkanku memeriksanya, aku khawatir dia tidak akan selamat malam ini. Omong kosong. Apa kau ini? Beraninya kau mengutuk tuanku. Pengawal, bawa dukun palsu ini dan usir dia keluar. Berhenti, kepala pelayan Anda salah paham. Ini memang temanku. Nora, bukannya saya tidak menghormati Anda, tetapi jika hari ini mengganggu istirahat Tuan, hamba tua ini tidak dapat menanggung tanggung jawabnya. Kau begitu ingin aku pergi. Aku curiga ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Penyakit hari ini, aku benar-benar harus memeriksanya. Serang. Hentikan kalian semua. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Menyingkir. Yan El, Ayah, apakah ayah benar-benar baik-baik saja? Yan El, kau bawa temanmu. Dan kembali duluan. Ayah ingin istirahat sebentar. Ini? Baiklah, saya minta maaf. Kenapa kamu tidak kembali dulu hari ini? Suara Liu Hai tidak terdengar seperti dia baik-baik saja. Mengapa dia tidak mengizinkanku masuk dan memeriksanya? Mungkinkah ada alasan tersembunyi? Liu Ruyan, penyakit ayahmu memang serius. Aku tidak sedang menakut-nakuti. Agar aman, kau tetap harus mengizinkanku masuk dan melihatnya.
Tidakkah kau mengerti apa yang orang katakan? Tuan berkata dia tidak ingin bertemu tamu. Bukankah kau hanya mengincar? Wan, ambil uangmu dan inya. Sombong. Meremehkan orang. Karena memang begitu adanya. Aku tidak akan memaksanya. Jangan datang memohon padaku untuk mengobati Liu He nanti. Memohon padamu untuk mengobatinya. Kau benar-benar punya banyak nyali. Mengapa kalian berdua ada di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Keluar. Nona Liu, jika kami tidak datang, kau pasti sudah tertipu oleh sampah ini. Apa maksudmu? Nona Liu, kami sudah memverifikasinya. Presiden Sun dari pagi ini palsu. Dia disewa oleh sampah ini sebagai aktor. Dia sama sekali bukan penyelamat Presiden Sun. Dan dia juga tidak tahu ilmu medis apapun. Dia hanyalah seorang dukun palsu. Apa? Nona Liu, Tuan Muda Chen benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Selain itu, Li Bufan dan saya telah menikah selama 3 tahun. Dan saya belum pernah sekalipun melihat dia berpraktik pengobatan. Jadi, kau dan Chen Yao datang untuk menjatuhkanku. Saya hanya tidak ingin Anda menambah kesalahan Anda. Mengobati dan menyelamatkan nyawa adalah hal penting. Anda sama sekali tidak boleh menambah kesalahan Anda. Jelaskan dirimu dengan benar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apalagi yang tersisa untuk dijelaskan? Menurutku anak ini hanyalah seorang penipu. Dia bilang penyakit Tuan, hanya dia yang bisa menyembuhkan. Kalau tidak sesuatu yang buruk akan terjadi malam ini. Sungguh lelukan besar. Kau anak muda mungkin bahkan tidak tahu nama-nama semua ramuan obat. Namun kau berani berada di sini dan membuat sesumbar seperti itu. Kalimat itu seharusnya diucapkan olehku. Tidak ada penyakit yang tidak bisa kusembuhkan. Siapa ini? Nona Liu, ini adalah yang saya undang untuk mengobati Tuan Besar. Tuan Wan, dia adalah putra kandung dari Guyen Man, pemimpin sekte. Apakah itu sekte legendaris yang bisa menghidupkan kembali orang? Sekte medis puncak yang terkenal, Guyen Man. Itu benar. Ayahku Maman, pemimpin sekte Guyen Man. Ini benar-benar luar biasa. Aku mengirim orang untuk mencari sejak lama, tapi tidak pernah menemukannya. Sekarang penyakit Tuan tua akhirnya terselamatkan. Tuan Muda Chen, terima kasih banyak. Sama sekali tidak. Bisa membantu Tuan Besar adalah suatu kehormatan bagi keluarga Chan saya. Bukankah kau baru saja mengatakan tidak ada penyakit? Mengapa setelah mendengar Guyen Mei, Liu He tiba-tiba sakit lagi? Diam, kau seorang dukun. Mungkinkah kami membiarkanmu mengobati penyakit Tuan? Li Bufan, aku tahu kau dan Wei Wei sudah bercerai. Karena kau tidak bisa menjadi pria simpanan. Kau ingin mendekati Nona Liu. Tidakkah kau berkaca? Orang macam apa dirimu? Kau bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu Nona Liu. Apakah aku perlu menjilat keluarga Liu? Namun kaulah yang ku tidak tahu dari mana kau mengundang amatir seperti itu. Tidakkah kau takut membunuh seseorang? Apa katamu? Siapa yang amatir? Aku adalah murid langsung ayahku. Li Bufan, tolong berhenti membuat masalah, oke? Cepat minta maaf kepada Nona Liu. Nona Liu adalah orang yang sangat murah hati. Dia tidak akan repot berdebat denganmu. Aku tetap pada perkataanku. Penyakit Liu Hai hanya bisa disembuhkan olehku. Kau bilang aku penipu. Bagaimana aku tahu bahwa orang yang kau bawa ini bukan penipu? Bagaimanapun juga Guyen Men sudah lama tidak aktif di dunia persilatan. Itu benar. Bagaimana saya tahu jika orang yang kamu bawa benar-benar dari Guyen Men yang asli? Nona Liu, saya sama sekali tidak akan pernah menipu Anda. Ya, Karena memang begitu adanya, mari kita adakan kompetisi. kalau begitu mari bertanding. Kau pikir aku takut padamu? Kalian mau bertanding apa? Baiklah. Baiklah. Karena Tuan Tua Liu tidak bersedia menemui kita, maka mari kita berkompetisi dalam benang gantung. Diagnosis nadi. Diagnosis nadi benang gantung. Diagnosis nadi benang gantung. Ada apa? Apakah kau takut? Kenapa aku tidak berani? Aku hanya takut beberapa orang nanti akan menangis saat kalah. Karena ini adalah kompetisi. Harus ada taruhan. Jika kau kalah, berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Lalu panggil aku 3 kali. Ayah, bagaimana? Li Bufan jangan terlalu lancang. Apakah Tuan Muda Chen meragukan orang yang dia undang? Bagaimana? Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku khawatir kau nanti akan kalah terlalu menyedihkan. Tuan Wan, apakah Anda benar-benar memiliki keyakinan? Orang ini sangat tidak ortodoks. Tolong jangan remehkan musuh. Tuan Muda Chen yakinlah, dia hanyalah seorang dukun. Aku telah mewarisi ajaran sejati ayahku. Masalah sepele ini, aku tidak menganggapnya serius sama sekali. Baik, kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Jika kau kalah, kau akan mematahkan kedua kakimu. Dan merangkak di bawah kakiku bagaimana? Ini? Nona Liu, jika dia kalah, itu membuktikan dia adalah penipu. Anda tidak akan melindunginya kan? Karena memang begitu, maka saya akan menambah 1 taruhan lagi. Li Bufan, jika kamu kalah, kamu akan memberikan nyawa ini kepadaku. Apakah kamu masih berani bertaruh?
Mengapa aku tidak mau bertaruh? Lagi pula aku tidak akan kalah. Bagus. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Tuan tua telah setuju. Hamba tua ini akan segera mengaturnya. Mohon tunggu sebentar semuanya. Ikutlah denganku. Li Bufan, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa menipu semua orang seperti ini, jika kamu terbongkar nanti, kamu akan mati. Apakah kau mengkhawatirkanku? Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku hanya karena masa lalu, tahun-tahun kasih sayang di antara kita, mengingatkanmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan kalah. Semuanya sudah siap. Siapa di antara kalian berdua yang akan mulai lebih dulu? Aku akan mulai lebih dulu. The film Baiklah, was kau duluan. translated and narrated by N Media. Li Bufan, apakah kau tahu apa keterampilan pamungkas hebat Guyenman kami? Aku ingin mendengar detailnya. Itu adalah ini. Diagnosis nadi benang gantung. Aku telah berlatih dengan tekun selama bertahun-tahun. Kau bodoh yang ceroboh. Tunggu saja untuk mati nanti. Hentikan omong kosong ini. Cepat dan mulailah. Aku akan lihat bagaimana kau masih bisa tersenyum nanti. Bagaimana? Apakah kesehatan ayahku baik-baik saja? Masalahnya tidak serius. Kesehatannya baik-baik saja. Hanya saja dia mengalami sedikit apa? Gangguan pencernaan. Namun lebih banyak berolahraga sudah cukup. Tuan Wan, apakah Anda salah mendiagnosis denyut nadi? Lelukan macam apa ini? Aku telah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku salah mendiagnosis denyut nadi? Apa yang kau tertawakan? Jika kau tidak percaya padaku, coba sendiri. Ambil nadinya dan lihat. Baiklah. Jika kau mau, aku akan melakukannya. Apa? Kamu sudah selesai memeriksa denyut nadinya? Secepat itu? Bagaimana mungkin? Tentu saja tidak. Aku tahu orang ini ada di sini untuk menipu orang. Dia hanya tidak bisa mendiagnosis apapun. Bagaimana kau tahu? Aku tidak bisa mendiagnosis nadi. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu diagnosis? Sama seperti milikmu. Stagnasi makanan juga. Lihat, sudah kubilang orang ini tidak bisa mendiagnosis apapun. Apa? Jika kau mengatakan stagnasi makanan itu benar. Jika aku mengatakan stagnasi makanan, itu salah. Aku tahu itu. Kau dukun palsu. Kau hanya akan mengikuti apa yang kukatakan. Itu sebabnya aku menyembunyikan sebagian darinya. Sebenarnya ini bukan hanya stagnasi makanan. Ada juga sedikit tekanan darah rendah. Kau tidak tahu ini kan? Tekanan darah rendah. Tuan Wan, Anda benar-benar luar biasa. Li Bufan, mengapa kau memilih untuk berkompetisi dalam hal ini? Untuk benar-benar bersaing dengan Tuan Wan dalam ilmu medis. Sekarang kau tahu, kau kalah. Tuan Wan, Anda benar-benar seorang jenius langka yang terlihat sekali dalam siabat. Jenius. Kurasa dia idiot. Apa katamu? Memang, keterampilan medismu dibandingkan dengan orang biasa dapat diterima. Tetapi di hadapanku, itu sama sekali tidak memadai. Li Bufan, kau sedang menghadapi kehancuranmu. Dan kau masih ingin berdebat. Saat ini kaulah yang gagal membuat diagnosis. Kau tidak bisa menyangkalnya. Kau hanyalah tukang jagal babi yang bau. Ilmu medis apa yang mungkin kau miliki? Sungguh lelukon. Cukup. Kenapa kalian berdebat? Li Bufan, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan sekarang? Kamu menipuku seperti ini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang baik, maka jangan salahkan aku. Tentu saja aku tahu, sama seperti yang dinyatakan diagnosis. Dia memang mengalami stagnasi makanan. Tetapi dia tidak memiliki tekanan darah rendah. Karena di balik benang ini, sama sekali bukan manusia, melainkan seekor anjing. Apa? Apel. Li Bufan, apakah kau tidak bisa bicara dengan benar? Apakah kau melontarkan omong kosong di sini? Aku The tidak film was mengoceh. translated Ukuran tubuh and anjing lebih narrated kecil dari by orang N dewasa. Media. Oleh karena itu, kau salah mendiagnosis. Dia dengan gejala tekanan darah rendah. Mustahil. Bagaimana mungkin orang tua itu mempermainkan kita? Kau tidak percaya? Tanyakan padanya dan kau akan tahu. Tidak buruk. Aku tidak menyangka Tuan Mudali dapat melihat melalui trik kecil hamba tua ini. Tuan Mudali, hamba tua ini sungguh buta karena tidak mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan aku, kepala pelayan. Mungkinkah itu benar-benar seekor anjing? Tidak buruk. Memang itu adalah anjing peliharaan Tuan tua. Hanya ingin menguji kalian berdua untuk melihat apakah kalian memiliki keterampilan medis yang nyata untuk memenuhi syarat untuk mengobati Tuan tua. Li Bufan, berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian benar-benar membuatku memeriksa denyut nadi. Seekor anjing. Li Bufan, jika kau punya nyali,
Mari kita bertanding lagi. Aku pasti akan menang kali ini. Keterampilan rendahan. Namun begitu banyak omong kosong. Keluar dari sini. Tunggu, mereka belum boleh pergi. Mereka harus berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Panggil aku ayah 3 kali. Jangan keterlaluan. Apa? Tuan Muda Chen, mengingkari taruhanmu. Kau. Sudah selesai. Ayah. Ayah. Bu Fan, tolong bantu periksa ayahku. Tuan tua Anda sudah bangun. Ayah. Ayah sudah bangun. Bagus sekali. Sekarang sudah baik-baik saja. Istirahat saja beberapa hari lagi, dan dia akan baik-baik saja. Bu Fan, terima kasih. Ayah, kali ini, kita beruntung ada Li Bu Fan. Dia menyelamatkanmu. Tuan muda, Ayah, ada apa ayah? Li Bufan, apa yang kau berikan? Tuan besar untuk dimakan. Kau hampir membunuhnya. Tutup mulutmu. Pasti kau. Baru saja darah tuan tua. Masih merah. Sekarang kenapa? Tiba-tiba berubah menjadi hitam. Kau tidak menyelamatkan tuan tua. Kau jelas-jelas mencoba menyakitinya. Kau dukun. Jika sesuatu terjadi pada tuan tua, hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Li Bu Fan, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang, ayahku akan baik-baik saja? Tidak ada yang salah dengan obatku. Seseorang meracuni. Tuan tua lagi. Jangan membuat tuduhan palsu. Jelas sekali. Obatmu yang bermasalah. Apa aku menyebutmu? Begitu bersemangat untuk menyangkalnya. Aku tidak. Tangkap dia. Bajingan, serahkan penawarnya. Aku tidak punya penawar. Dia menjebakku. Benar Nona Liu. Itu hanya salah paham. Pasti Li Bufan yang menggunakan obat yang salah, memfitnah Tuan Wen. Vita, tidak meracuni. Apa ini? Ini adalah min 100 langkah. Itu yang aku sendiri. Gunakan untuk menyegarkan dan menjernihkan pikiranku. Kamu masih berani berkelit. Serahkan penawarnya segera. Kalau tidak aku akan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Aku tidak punya penawar. Ini memang min 100 langkah. Tapi tuan tua, sebelumnya lemah secara fisik. Dan racun di tubuhnya, dikombinasikan dengan min ini. Menghasilkan racun baru. Benar-benar tidak ada penawar. Ya tepat sekali. Awalnya aku hanya ingin tuan tua menjadi sedikit lebih lemah. Sehingga efek obat Li Bufan tidak akan terlalu cepat itu saja. Aku sungguh tidak bermaksud menyakitinya. Bu Fan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Racun yang diderita Liu He adalah racun yang membara. Dibutuhkan benda terdingin di bawah langit. Untuk menetralkannya, hanya ada satu harta karun di dunia. Dan itu adalah Besi mendalam es dingin. Itu adalah harta pamungkas gerbang Guyen Menku. Besi mendalam es dingin. benar sekali. Itu memang besi mendalam es dingin. Langit benar-benar membantuku. Bisakah kamu mendapatkan besi mendalam es dingin? Tentu saja. Besi mendalam es dingin adalah milik ayahku. Harta yang paling berharga. Hanya aku, putranya yang bisa mengambilnya. Lalu bagaimana kamu bisa memberikannya kepadaku? Itu tergantung pada ketulusan Nona Liu. Bajingan, kau benar-benar berani melukai tanganku. Tanpa besi mendalam es dingin, Liu He pasti akan mati. Bu Fan, tenanglah. Nona Liu, lihat. Li Bufan sepenuhnya mengabaikan hidup dan mati tuan besar. Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Li Bu Fan, bahkan jika kau gila kau harus mempertimbangkan situasinya. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk melampiaskan amarahmu. Bajingan, kau benar-benar berani mematahkan tanganku. Jika kamu Li Bufan hari ini tidak meminta maaf dengan kematianmu, tidak mungkin bagiku untuk mengeluarkan besi mendalam es dingin. Wang Ji, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Rasakan akibatnya. Jika kau bertanya padaku, hidupmu sebagai tukang jagal babi yang tak berarti bisa ditukar dengan nyawa tuan besar adalah kehormatanmu. Nona Liu, Anda sama sekali tidak boleh ragu. Itu adalah ayah Anda. Li Bu Fan, cepat minta maaf kepada Tuan Wang. Minta maaf padanya. Dia tidak pantas. Li Bu Fan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Setelah menyinggung Tuan Wang hari ini, aku khawatir kau tidak akan bisa meninggalkan kediaman keluarga Liu. Tuan Wang, Li Bu Fan hanya impulsif sesaat. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Menyelamatkan nyawa adalah perbuatan dengan pahala tak terukur. Kau menyelamatkan Tetua Liu hari ini yang terhitung sebagai perbuatan besar. Wei Wei, kamu tidak perlu memohon padanya.
Jika kita tidak memohon padanya, apalagi yang bisa kita lakukan? Mengapa kau selalu begitu? Merepotkan dan membuatku khawatir. Aku tidak menyadari. Kau cukup populer di kalangan wanita. Keduanya melindungimu. Namun, jika kau ingin menyelamatkannya itu tidak masalah. Selama kalian berdua menghabiskan malam denganku, aku akan meminta ayahku untuk mengeluarkan besi mendalam es dingin untuk menyelamatkan Liu Hai. Aku bersedia. Saya bersedia. Kalian berdua tidak perlu melakukan ini. Aku juga bisa mendapatkan besi mendalam es dingin. Apa kau bisa mendapatkannya? Aku tidak salah dengarkan. Sungguh, bodoh yang tidak tahu apa-apa. Li Bufan, sekarang bukan saatnya bagimu untuk menyombongkan diri. Besi mendalam es dingin bukanlah barang biasa. Apakah kau pikir itu bawang hijau dari pasar sayur? Menurutku semuanya sama saja. Semuanya adalah hal yang bisa didapatkan. Hanya dengan satu panggilan telepon. Bufan, saya tahu kamu ingin membantu saya, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Jika bukan karena Wang Ji, yang merupakan putra kandung pemimpin sekte Gu Yinmen, dia juga tidak akan bisa mendapatkannya. Apa kau dengar itu? Bahkan bagiku ini, putra berharga untuk mendapatkannya membutuhkan sedikit usaha dan bujukan. Kau hanya seorang tukang jagal babi. Kau ini siapa sebenarnya? Besi mendalam es dingin itu, awalnya, kuberikan kepada Wang Laoliu. Sekarang aku ingin mengambil kembali. Milikku sendiri. Apa yang salah dengan itu? Kau punya nyali. Semua orang tahu bahwa besi mendalam es dingin itu hanya muncul di medan perang abadi. Mereka yang bisa keluar dari medan perang abadi sangatlah sedikit. Satu-satunya yang aku tahu adalah ayahku dan Li Qilin putra Raja Dewa. Kau ini orang tak penting macam apa. Namun kau berani mengklaim besi mendalam es dingin adalah milikmu. Percaya atau tidak? Tuan Wan, berhenti membuang kata-kata untuknya. Minta saja pemimpin sekte datang langsung dan berurusan dengan sampah ceroboh ini dan bawa serta besi mendalam es dingin yang mendalam. Dengan begitu dia bisa mati sambil mengetahui kebenarannya. Ada apa? Apakah Tuan Wang kita tidak bisa mengambil kembali besi mendalam es dingin itu? Bagaimana mungkin? Dasar sampah. Beraninya kau mempertanyakan Tuan Wan. Pemimpin sekte telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia keluar dan menemui sembarang orang? Tepat sekali. Ayahku tidak pernah meninggalkan gunung dengan mudah. Mengenai masalah besi mendalam es dingin ini, aku harus kembali dan mendiskusikannya dengan benar bersama ayahku. Ini tidak serumit itu. Jika kamu tidak bisa melakukan panggilan itu, aku akan melakukannya untukmu. Halo Wang Laoliu. Cepat datang ke kediaman keluarga Liu. Bawa besi mendalam es dingin itu. Aku perlu menggunakannya. Li Bufan, kau berpura-pura menjadi apa? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang penting dan memanggil pemimpin sekte hanya dengan satu panggilan telepon. Kenapa kau tidak naik ke surga saja? Li Bufan, kau benar-benar tidak tahu diri. Aku pasti akan memberitahu ayahku untuk mencincangmu menjadi 10.000 keping. Baik kamu membuka mulut atau menutupnya. Kamu tetap ayahku. Kamu adalah anak manja. Tanpa ayahmu, kamu bukan apa-apa. Hentikan. Aku menelepon sekarang juga untuk meminta ayahku datang. Halo ayah. Bisakah ayah datang sebentar? Aku di sini. Benarlah. Saya punya urusan mendesak sekarang. Saya tidak punya waktu. Halo ayah. Bagaimana Tuan Wan? Apakah pemimpin sekte akan datang? Ya, dia akan datang. Ayahku paling menyayangiku. Dia akan segera tiba di sini. Itu luar biasa. Li Bufan, kau akan mati hari ini. Bufan, Jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Serahkan padamu. Kau benar-benar tidak akan berhenti sampai kau menabrak tembok. Kepala pelayan, mengapa kau belum memerintahkan orang untuk menangkapnya? Jika pemimpin sekte tiba nanti dan tidak senang, besi mendalam es dingin yang mendalam mungkin tidak akan diberikan. Kakak Li, demi guru aku minta maaf. Para pengawal, tangkap Li Bufan untukku. kepala pelayan. Semuanya berhenti. Ayah, Wang Laoliu pemimpin sekte Gu Yinmen. ayah benar-benar datang. Baru saja binatang ini menghina ayah dan mematahkan lenganku. Ayah harus balaskan dendamku. Diam. Minggir dari jalanku. Ayah, kenapa ayah menendangku? Tuan Mudali, Anda datang ke Lonsou tanpa memberitahu kami sebelumnya. Saya belum membuat persiapan apapun di sini. Saya benar-benar malu. Tidak peduli. Apakah kamu membawa barang itu? Biaya saya membawanya. Ini adalah besi mendalam es dingin. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pemimpin sekte dipanggil ke sini oleh Tuan Wan? Mengapa kau memberikan harta terbesar The film sekte was itu? translated and Ayah, apa yang narrated ayah by lakukan? N Media. Bagaimana ayah bisa memberikan benda ini kepada sampah ini? Tutup mulutmu. Siapa yang menyuruhmu berbicara kepada Tuan Mudali dengan cara seperti itu? Ayah, kenapa ayah selalu memihak orang luar?
Aku adalah putra kandung ayah. Putra kandung. Justru karena kau adalah putra kandungku, aku harus mendisiplinkan sampah sepertimu. Apakah kau barusan menyinggung Tuanmu Dali? Jelas dia yang mematahkan lenganku lebih dulu. Itu adalah Tuan Wang yang meracuni tetua Liu dan juga menggunakan besi mendalam sedingin. Mengancam Nona Liu. Li Bufan tidak tahan. Itulah mengapa dia bertindak. Pemimpin sekte Wang tolong, lihat dengan jelas. Itu benar. Bufan hanya ingin mendapatkan besi mendalam es dingin untuk mengobati penyakit ayahku. Dialah yang terus berbicara tidak sopan. Tidak pemimpin sekte Wan, Tuan Wan. Kau ini makhluk macam apa? Kami sedang berbicara di sini. Kau tidak punya hak untuk menyela. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Chen. Keluarga Chen lagi. Sudah aku bilang, jangan bergaul dengan sampah tak berguna yang mengabaikan tugas mereka. Dan kau menghabiskan sepanjang hari menggunakan namaku, menipu dan membohongi orang. Kembali ke gunung. Jika aku sampai tahu lagi bahwa kau bergaul dengan teman-teman yang mencurigakan ini atau menghubungi mereka, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Aku salah ayah. Aku akan pulang sekarang. Benar-benar sampah. Dan kau, Tuanmu Dali, apakah Anda membutuhkan saya untuk menangani orang ini untuk Anda? Kau, apa yang kau coba lakukan? Aku punya keluarga Shao di ibu kota yang mendukungku. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Apa itu keluarga Shao dari ibu kota? Jika Anda ingin balas dendam, Anda harus terlebih dahulu menemukan pintu masuk ke Guilin sebelum Anda membicarakannya. Aku salah. Sudahlah, sampah semacam itu. Tidak pantas kamu ambil tindakan. Karena Tuanmu Dali sudah berbicara. Mengapa kau tidak segera menyingkir? Ya, Tunggu. Apakah kamu masih ingat? Pertama berlututlah. Dan bersujud 3 kali dengan keras. Dan panggil aku ayah 3 kali. Tidak cukup keras. Apakah kamu belum makan? Kamu masih berutang 3 panggilan ayah. Nona Liu. Bukankah kau sudah keterlaluan? Enya. Memiliki putra sepertimu. Aku merasa malu. Katakunya. Li Bufan Liu Ruyan. Kalian berdua tunggu saja aku. Aku bersumpah akan membuat kalian. Berharap kalian mati. The film was translated and narrated by Ini. Media. Li Bufan. Kau baik-baik saja sekarang. Jadi aku akan pergi dulu. Hei Wei Wei. Kenapa? Apakah kamu masih enggan meninggalkan mantan istrimu? Aku benar-benar tidak mengerti. Kalian para wanita, kamu jelas masih peduli padaku. Jadi mengapa kamu begitu dingin padaku? Saya tidak melihat dia peduli padamu. Sebenarnya, kamu hanya berkhayal. Wang Laoliu, aku tidak akan mengembalikannya padamu. Aku harus membawanya untuk mengobati penyakit Liu Hai. Benda ini awalnya diberikan kepada saya oleh Anda. Saya hanya mengembalikan benda ini kepada pemiliknya yang sah. Barang ini benar-benar milik Li Bufan. Li Bufan ini, sebenarnya siapa dia? Baiklah, kalau begitu tunggu aku sebentar di pintu masuk. Aku akan pergi mengobati Liu Hai dulu. Kamu benar-benar membesarkan putra yang baik. Tuan muda, ini semua salah saya. Ketika saya kembali saya pasti akan mendisiplinkan putra pemberontak ini dengan benar. Selamanya, dia tidak akan diizinkan meninggalkan Greenman bahkan setengah langkah. Jangan panggil aku tuan muda. Kamu bukan bawahanku. Tidak perlu melakukan ini. Jika bukan karena fakta bahwa saat itu Anda menyelamatkan saya di medan perang kuno, saya pasti sudah lama kembali ke mata air kuning dan mati. Anda tidak hanya memberi saya besi mendalam es dingin, Anda juga mengajari saya keterampilan medis, memungkinkan Greenman saya untuk berkembang. Secara logis saya seharusnya memanggil Anda Guru, tetapi saya tahu Anda tidak menyukainya. Jadi, saya memanggil Anda Tuan Muda. Mohon, jangan menolak. Baiklah. Kamu boleh bangkit. Li Bufan ini benar-benar bisa membuat pemimpin sekte berlutut di hadapannya. Li Bufan, kejutan apa lagi yang bisa kamu berikan padaku? Kalau begitu orang tua ini akan permisi dulu. Li Bufan, kamu benar-benar memiliki kemampuan yang hebat untuk bisa membuat pemimpin sekte Wang memperlakukanmu dengan penghormatan seperti itu. Kamu menguping pembicaraan kami. Aku jelas tidak. Aku datang untuk memberitahumu bahwa ayahku sudah bangun. Tuan sudah waktunya minum obat.
Ayo. Mudah. Kamu harus pulih perlahan sekarang. Dan tidak boleh bergerak sembarangan. Yan El. Kau dan kepala pelayan keluarlah dulu. Saya perlu mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Muda Li. Ya, Ayah, ayah baru bangun dan sudah mengusirku. Apakah aku masih putri kesayanganmu? Yan El. Jangan nakal. Keluarlah dulu. Kalau begitu temui aku setelah selesai bicara. Aku akan menunggumu di luar. Tuan Muda ini luar biasa, Anda selamat. Tetua Liu, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah seharusnya kamu berada di ibu kota Jindu, melindungi kakakku? Itu adalah keluarga Xiao di ibu kota. Bekerja sama dengan keluarga Qin di ibu kota. Yang memasang jebakan untuk Tuan. Saya juga tidak bisa melawan mereka. Saya terkena racun yang kuat. Keluarga Shao dan keluarga Chen. Aku harus membuat mereka membayar hutang darah ini. Dengan darah. Ini semua salah saya. Saya gagal melindungi Tuan. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak perlu merasa bersalah. Serahkan sisanya padaku. Aku pasti akan berjuang kembali ke ibu kota. Untuk membalas penghinaan ini. Apakah Anda akan mewarisi posisi Raja Dewa sekarang? Bukankah itu akan memperingatkan musuh? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus segera mewarisi posisi Raja Dewa. Hanya dengan begitu, aku bisa memanggil kembali pasukan lamaku. Dan menggulingkan orang-orang tua itu. Bawahan Anda Liu Hei. Menghormati Raja Dewa. Liu Hei, sampaikan perintahku. 3 hari dari sekarang. Selenggarakan pertemuan pahlawan di Longchen. Untuk mengumumkan suksesi diriku ke posisi Raja Dewa. Ya. Tuan. Ini adalah kartu hitam keluarga Liu. Ini mewakili keseluruhan sumber daya keuangan dan material keluarga Liu kami. Semuanya untuk Anda perintahkan. Ini tidak dapat diterima. Tuan, itu akan Anda butuhkan kelak untuk merekrut pengikut dan mengumpulkan sumber daya. Saya tahu leluhur Anda memiliki kekuatan besar. Anggap ini sebagai tanda kecil dari ketulusan saya. Terima kasih. Tuan, saya punya permintaan yang tidak masuk akal. Saya ingin tahu apakah Tuan bisa menyetujuinya. Silakan bicara. Keluarga Shao dari ibu kota, Tuan muda tertua mereka Shao Kuanye, setelah meracuni saya, mengetahui bahwa saya belum mati, menggunakan nyawa Yan Earl, dia memaksa saya untuk membiarkan dia dan putri saya, Liu Ruyan bertunangan. Saya takut jika saya mati dalam pertempuran, keluarga Liu kita akan jatuh ke tangan keluarga Shao. Oleh karena itu saya memohon, Tuan, nikahi Yan Earl saya, hancurkan mimpi indah keluarga Shao, dan lindungi Yan Earl saya sepenuhnya. Tetua Liu, aku mengerti maksudmu. Tetapi meskipun aku tidak menikahinya, aku pasti akan menjamin keselamatannya. Tapi, Masalah ini, pada akhirnya bergantung pada persetujuan bersama. Bahkan jika aku setuju, dia mungkin tidak setuju. Aku setuju. Apa yang kamu tahu? Dan kamu setuju? Ayahku menyuruhku menikahimu. lihat-lihat, seorang putri yang sudah dewasa tidak bisa terus tinggal di rumah. Tidak. Masalah ini, sebaiknya kita bahas nanti. Li Bufan, apa maksudmu? Aku bahkan tidak keberatan bahwa kamu sudah bercerai. Dan seorang tukang jagal babi. Bagaimana? Apakah kamu pikir aku Liu Ruyan? Tidak pantas untukmu. Yander, jangan bicara omong kosong. Jadi dia masih belum tahu identitas asliku. Tidak apa-apa. Namun aku benar-benar seorang tukang jagal babi. Dan aku sudah bercerai. Tapi mengenai mantan istriku, Itu tidak masalah. Kalau begitu, mari kita bersaing secara adil saja. Jika aku Liu Ruyan menginginkan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. kau benar-benar. Ambil ini. Apa ini? Kamu sudah diusir oleh mantan istrimu. Dan kamu tidak punya tempat tinggal. Aku akan memberimu vilaku. Anggap saja ini pembayaran karena telah menyembuhkan penyakit ayahku. Tapi, Tuan Muda Li, ambil saja. Ini juga merupakan tanda ketulusan putri saya. baiklah. Li Bufan, begitu kamu melangkah melewati pintu kakak perempuan ini, aku ingin lihat kemana kamu akan lari. Jika aku tidak benar-benar memakanmu, aku The tidak film akan was menyandang nama translated keluarga Liu. and narrated by M Media. Li Bufan. Berani membuatku terlihat begitu konyol. Dan bahkan berani membuatku bersujud. Aku bersumpah akan membunuhmu. Wei. Mengapa kau di sini? Mengapa kau tidak memberitahuku? Tunggu apa lagi? Bawakan teh. Dan bersihkan semua kekacauan ini. Tuan Muda Chen, aku benar-benar minta maaf tentang kemarin. Jika bukan karena aku, kau tidak akan. Bukan apa-apa. Jangan khawatir. Mengenai urusanmu dengan keluarga Liu, aku pasti akan mencari cara untuk membantu. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kecelakaan. Keluarga Liu masih akan memberiku sedikit muka. Tidak perlu. Sekarang hubunganmu dengan keluarga Liu sangat tegang. Aku tidak ingin kau menderita karenaku. Kau juga meremehkanku. Tidak. Tuan Muda Chen, kau salah paham. Aku sudah membaca proposal yang kalian kerjakan. Aku sudah melihatnya. Itu cukup bagus. Tapi, keluarga Chen kami tidak bisa memberikan banyak bantuan di bidang ini. Akan sangat disayangkan jika kita tidak bisa
terhubung dengan keluarga Liu raksasa industri ini. Itu akan sangat disayangkan. Lupakan saja jika tidak berhasil. Karena masalah Li Bufan, kesan yang kutinggalkan pada Nona Liu juga tidak terlalu baik. Li Bufan hanya beruntung. Nona Liu hanya tertipu olehnya. Bagaimana kalau begini? Aku tahu alamat Villa Nona Liu. Aku akan pergi bersamamu. Kau tunjukkan pada Nona Liu proposalmu. Mungkin dia akan setuju. Bagaimanapun ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi, Wei Wei, kau adalah orang yang sangat berbakat. Kau seharusnya tidak terpendam. baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke sana sendiri. Selama aku bisa masuk ke rumah Liu Ruyan, aku akan punya kesempatan untuk mendapatkannya. Ditambah Bai Weiwei, memikirkannya saja sudah mendebarkan. Liu Ruyan benar-benar tahu cara menikmati hidup. Tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Tapi itu bagus juga. Tempatnya terpencil. Aku bisa beristirahat dan menata diri kembali. Merencanakan langkah selanjutnya. Siapa di sana? Siapa di dalam? Kenapa kamu sangat terlambat? Aku sudah menunggumu begitu lama. Tunggu. Liu Ruyan, kenapa kau di sini? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Tapi, bukankah kau memberikan villa ini kepadaku? Iya ya, aku memberikannya padamu. Tapi aku The tidak film bilang, was translated aku akan and pindah. narrated Apa, by M kamu tidak ingin Media. melihatku? Tidak. Ruyan, bagaimana kalau kau pakai bajumu dulu, lalu kita bicara? Kita akan memakainya juga. Hanya untuk dilepas lagi. Kenapa repot-repot dengan langkah tambahan itu? Kalau begitu Ruyan, Jangan bicara. Momen intim yang berharga bernilai 1000 keping emas. sekarang masih siang hari. Ruyan tenang sedikit. Kurasa orang yang perlu menenangkan diri. Seharusnya kamu kan. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau punya tamu. Tidak, aku tidak. Nona Liu, apakah kau di rumah? Wei Wei. Kenapa kamu gugup? Kamu sudah bercerai. Kamu bertingkah seperti sedang berselingkuh. Itu, keadaan sedikit lepas kendali barusan. Ruyan jangan terlalu menganggapnya serius. Kalian para pria, semuanya sama saja. Tarik celanamu dan sangkal semuanya. Tapi aku bahkan belum melepas celanaku. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan pergi berpakaian dulu. Kamu pergi buka pintunya. Mengapa tidak ada yang menjawab? Mungkinkah dia tidak di rumah? Tidak mungkin. Bukankah Satpam baru saja bilang bahwa Nona Liu belum keluar sepanjang hari ini? Bagaimana kalau kita masuk dan memeriksa? Apa yang terjadi? Mengapa kau? Li Bufan, kenapa kau ada di mana-mana? Tunggu. Bukankah ini rumah Nona Liu? Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan dan di mana aku berada bukan urusanmu. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Li Bufan, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau benar-benar berani datang ke rumah Nona Liu untuk mencuri barang. Mencuri barang. Mata mana yang melihatku? Mencuri barang. Tuan Muda Chen, ayo pergi. Kita bisa kembali di hari lain. Apa maksudmu kembali lagi di hari lain? Orang ini Li Bufan, pasti ada di sini untuk mencuri sesuatu. Kalau tidak, bagaimana mungkin si tak berguna ini berada di rumah Nona Liu? Rumah. Tuan Muda Chen, kau mungkin benar-benar salah paham terhadap Tuan Muda Li. Tidakkah kau melihat bekas lipstik di wajahnya? Bagaimana dengan bekas lipstik? Sepertinya kita mengganggu waktu. Senang Tuan Muda Li. Ayo pergi. Waktu yang baik. Apa kau bilang si tak berguna ini dan Nona Liu? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Nona Liu akan menyukai pria yang menyembelih babi di pasar ini. Sampang. Aku mengerti. Li Bufan, kau tidak hanya mencuri barang, tetapi kau juga berselingkuh dan kau melakukannya tepat di sini di rumah Nona Liu. Kau benar-benar menjijikan. Li Bufan, kau tidak film was benar-benar translated memanfaatkan Nona Liu and saat narrated dia by tidak M dirumahkan Media. dan kemudian. Chen Yao, imajinasi kau mungkin sedikit terlalu liar bukan? Lagi pula, bahkan jika aku berselingkuh di sini, apa urusannya denganmu? Kau masih bertingkah seolah kau benar. Baiklah, aku akan menelepon tim keamanan. Sekarang juga, panggil mereka. Menerobos masuk dan mencuri. Kau tidak akan dihukum 3 tahun penjara. Jangan pernah berpikir untuk keluar. Li Bufan, katakan yang sebenarnya. Mengapa kau benar-benar di sini? Ini rumahku. Jika aku tidak di sini di mana lagi aku akan berada? Rumahmu. Liu Ruyan sudah memberikan rumah ini kepadaku. Kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Nona Liu tanpa alasan memberimu rumah? Bagaimana mungkin tanpa alasan? Sungguh, dia bilang itu untuk berterima kasih kepadaku.
Karena telah menyembuhkan penyakit ayahnya. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa masuk ke dalam dan bertanya padanya. Dia ada di dalam rumah. Li Bufan, teruslah mengarang cerita. Bahkan jika Nona Liu benar-benar memberimu rumah itu, memberikannya padamu, bagaimana dengan bekas lipstik di wajahmu? Kau tidak akan memberitahuku bahwa kau dan Nona Liu sedang bermesraan di sana kan? Jika Nona Liu bisa jatuh cinta padamu, aku akan berdiri dengan tangan. Tuan Muda Chen, siapa yang kau katakan berani datang ke rumah Nona Liu untuk mencuri barang? Itu dia. Dia tidak hanya datang untuk mencuri, tetapi dia juga membawa beberapa orang yang mencurigakan ke rumah Nona Liu untuk melakukan hal-hal kotor. Apel, kau punya nyalinan. Kau berani membuat masalah di wilayahku, kau mati. Li Bufan, aku sarankan kau serahkan barang curian itu dan bawa keluar kaki tanganmu. Kalau tidak, jika kau ketahuan nanti, itu tidak akan terlihat baik. Ayo cari sendiri. Sialan. Kau sangat sombong. Tunggu sampai aku menemukan buktinya. Kau akan menanggung akibatnya. Saudara-saudara geledah tempat ini. Biar aku peringatkan dulu. Kalian boleh mencari, tapi kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kau mencoba menakutiku, Nak. Aku menggeledah untuk memastikan keselamatan Nona Liu, keamanan properti. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, aku tidak akan takut geledah tempat ini. Aku ingin lihat. Siapa yang berani masuk ke rumahku hari ini? Nona Liu, ini, bagaimana ini mungkin? Apakah begini cara komunitasmu memperlakukan penghuninya? Kalian tidak hanya membiarkan orang-orang aneh ini masuk ke sini sesuka hati, tetapi kalian juga berniat untuk masuk tanpa izin ke tempat tinggal pribadi. Tidak, Nona Liu, ini salah paham. Aku tidak tahu kau ada di rumah. Itu dia. Dia bilang, ada pencuri yang masuk ke rumahmu dan meminta kami datang untuk menangkap pencuri itu. Kalian bahkan tidak bisa membedakan siapa pencurinya. Kau kapten keamanan ini, bisa berhenti menjabat. Ini salahku. Itu karena aku gagal mengenali orang yang sangat penting. Mohon berbelas kasih. Aku punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil. Aku bergantung pada pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga. Tidak, Nona Liu, karena kau ada di rumah, maka bekas lipstik di wajahnya ini. Li Bufan adalah priaku. Kami tinggal bersama. Katakan padaku, bekas lipstik di wajahnya. Milik siapa itu? Kau bajingan Li Bufan. Dia benar-benar berani berhubungan dengan Nona Liu. Sialan Li Bufan, beraninya aku membiarkanmu sampai di sana lebih dulu. Tuan Muda Chin, mengapa ekspresi Anda begitu tidak menyenangkan? Apakah aku mungkin merusak rencana Anda? Li Bufan, jangan sombong. Nona Liu hanya tertipu olehmu. Sampah sepertimu, bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu Nona Liu. Kau tidak lebih dari seorang gigolo yang hidup dari wanita. Tunggu sampai Nona Liu bosan denganmu dan menendangmu pergi. Kau bahkan tidak akan sebaik anjing. Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Baik-baik. Nona Liu, kau memukulku demi sampah ini. Bagaimana kalau aku memukulmu? Biar ku beritahu Li Bufan. Bukanlah gigolo. Kami akan segera menikah. Villa ini adalah mahar yang kuberikan padanya. Menikah? Ruyan kau. Kalian semua, buka mata anjing kalian dan lihat dengan jelas. Li Bufan adalah pemilik villa ini. Jika ada orang bodoh yang fisik, membuatnya tidak senang, aku jamin aku akan membuatmu membayar mahal. Ya, kami mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan pada orang ini? Masuk tanpa izin, memfitnah pemilik. Katakan padaku apa yang harus terjadi pada orang seperti ini. Para pengawal, berikan dia pukulan penyusup ini, sampah yang memfitnah pemilik ini. Tunggu sebentar. Liu Ruyan, kau jalan. Beraninya kau berhubungan dengan penjual babi rendahan ini. Jangan kau lupakan, kau punya tunangan. Jika masalah ini diketahui oleh Tuan Muda Xiao, apakah kau tahu apa akibatnya? Siapa bilang Xiao Kuanyi adalah tunanganku? Aku tidak mengakui perjodohan ini. Bagaimana jika kau tidak mengakuinya? Fakta bahwa kau adalah tunangan Tuan Muda Xiao diakui secara pribadi oleh ayahmu. Sekarang seluruh ibu kota tahu tentang hal itu. Jika berita tentang kau dan pengemis sampah ini tidur bersama tersebar, yang akan hilang bukan hanya wajah keluarga Liumu. The Tuan film Muda was Xiao translated tidak akan and mengampunimu. narrated by M Kamu. Media. Keluarga Xiao yang rendahan. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Selama kau tidak setuju. Tidak ada yang bisa memaksamu. Bufan. Li Bufan, apakah kau benar-benar ingin menikahi Liu Ruyan? Mengapa aku merasa aku semakin jauh darimu? Li Bufan, tidakkah kau tahu konsekuensi menyinggung Tuan Muda Xiao? Itu, demi jalang ini, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Tutup mulut kotormu. Menjadi anjing bagi keluarga Xiao. Dan kau merasa lebih unggul karenanya. Kau sampah berani memukulku. Lupakan tentang dirimu. Bahkan jika Xiao Kuanyi datang, aku akan tetap memukulnya tanpa ragu. Hancurkan mulut kotormu. Jangan biarkan dia menggonggong liar di luar pintuku. Ya, jangan berani macam-macam. Ayahku adalah. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Mengganggu penduduk kami. Saudara-saudara, pukuli dia dengan keras untukku. Ya, aku salah hentikan pukulan ini.
Tuan Muda Li, aku salah. Suruh mereka berhenti memukulku. Ayah, aku salah. Baru memohon belas kasihan sekarang. Sudah terlambat. Potong kakinya untukku. Li Bufan, kau berani menyentuhku, coba saja. Aku tidak akan mengampunimu. Kau tidak akan mengampuniku. Aku yang tidak akan mengampuni kalian semua. Kedua kakinya. Potong keduanya untukku. Kirimkan secara terpisah ke keluarga Chen dan keluarga Xiao di ibu kota. Biarkan mereka tahu bahwa ini adalah hadiah dariku untuk mereka. Ya, tidak, hentikan. Berhenti di situ. Xiao Puanyi, kenapa kamu di sini? Ada apa? Melihat tunanganmu. Apakah kau tidak senang? Kamu, Kakak Xiao, itu adalah sampah itu. Dia adalah pria simpanan. Simpanan Nona Liu. Awalnya aku ingin menasihatinya baik-baik. Bagaimanapun juga Nona Liu adalah tunanganmu. Tapi dia berbicara tidak sopan dan tidak menganggap keluarga Xiao serius sama sekali. Lihat bagaimana dia memukuliku. Kau harus membantuku membalas dendam. Kau jalan. Kau benar-benar memelihara gigolo untuk menduakan aku. aku tidak pernah menyetujui perjodohan ini. Kamu yang memaksa ayahku untuk setuju. Liu Ruyan, kau bisa menikah denganku. Seharusnya kau berterima kasih selamanya. Hari ini, bunuh gigolo ini. Dan aku tidak akan perhitungan. Kalau tidak, keluarga Liu tidak akan punya alasan untuk ade. Xiao Puanyi, jangan keterlaluan. Aku, Li Bufan dan aku tidak punya hubungan. Jangan mempersulitnya. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kau bahkan sekarang masih melindungi sampah ini. Apakah aku terlalu lunak padamu? Lepaskan dia. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam padamu. Seekor anjing tak berguna, berani menggonggong liar padaku. Serigala liar, potong lidahnya. Untukku. Tidak, aku mohon biarkan dia pergi. Aku janji aku akan menikahimu. Ruyan, jangan setuju padanya. Li Bufan, cepat pergi. Ini awalnya tidak ada hubungannya denganmu. Dengarkan saja Nona Liu. Jika kau tidak pergi sekarang, akan terlambat. Mau pergi? Ruyan, sampah ini, apa yang membuatnya kau sukai? Apakah kau pikir keterampilannya diranjang? Cukup bagus. Malam ini aku juga akan mencobanya denganmu. Aku jamin aku akan membuatmu merasa seperti di surga dan neraka. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku hanya memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan dia. Sungguh omong kosong besar. Orang terakhir yang berbicara padaku seperti itu. Rumput di kuburannya sudah lebih tinggi darimu. Serigala liar, mengapa kau berdiri di sana tertegun? Bunuh dia, cincang dia. Malam ini aku ingin bersama tunanganku, menggunakannya sebagai lauk pendamping minuman. Tidak, Wei Wei, Orang yang mengesankan. Kau punya beberapa keterampilan. kau baik-baik saja Wei Wei. aku baik-baik saja Bufan. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Ini tidak mungkin. Aku jelas menggunakan 50% kekuatanku. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Kau berani memukul wanitaku. Kau mencari mati. Anak yang baik. Biarkan aku mencoba melawanku. Serigala liar, apa yang terjadi? Kekuatan, orang ini tidak sederhana. Dia tidak di bawah tingkat kekuatan saya. Kau sampan. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan orang lama. Tuan Muda Xiao, jangan terburu-buru. Giliranmu berikutnya. Sialan. Saya menolak untuk mempercayainya. Biarkan saya melawanmu. Bagaimana bisa? Kekuatannya The tiba-tiba film was meningkat drastis. translated Mungkinkah and pil itu? narrated by Bufan, M Media. hati-hati. Bufan, ada yang mencurigakan dengan pilnya. Kamu sama sekali tidak boleh lengah. Tidak buruk. Kau benar-benar mengetahuinya. Namun, sudah terlambat. Sampah mati. Jika kau punya nyali, terima pukulan ini. Tinju Dewa 9 Aura. Ini adalah sesuatu yang hanya penerus Raja Dewa berturut-turut yang bisa pelajari. Kau adalah putra Raja Dewa. Li Qilin. Apel. Dia adalah Li Qilin. Sudah berakhir. Kita benar-benar tamat. Kamu adalah Li Qilin. Pantas saja bahkan ayahku sangat menghormatimu. Li Bufan, kamu benar-benar membuatku merasa terlalu terkejut. Bagaimana itu mungkin? Apakah ini masih orang yang ku kenal? Li Bufan, kau merahasiakan ini dariku dengan sangat baik. Li Bufan, bahkan jika kau adalah putra Raja Dewa, lalu kenapa jika saya ingin membunuhmu? Itu semudah membalikan telapak tangan. Hanya denganmu. Saya tidak percaya. Lihat tanganmu. Kau sudah diracuni oleh saya. Jika kau memaksakan diri menyalurkan kekuatanmu,
kau pasti akan mati. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Bunuh Li Qilin. Dunia ini akan menjadi milik kita. Sepertinya kau bertekad untuk berhasil hari ini. Keempat pelindung agung semuanya sudah berkumpul. Apakah kau tahu bagaimana kakekmu meninggal saat itu? Dia disiksa sampai mati oleh kami. Aku hanya khawatir tidak bisa menemukan kalian semua. Kalian semua hari ini mengantarkan diri kalian tepat ke depan pintuku. Bagus. Hari ini aku akan mengirim kalian semua ke neraka untuk meminta maaf kepada kakekku. Menghadapi kematian yang akan datang kau masih. Sekarang kau tidak bisa menyalurkan kekuatanmu. Kau tidak berdaya sendirian. Mari kita lihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. Aku akui kau punya beberapa kemampuan. Tapi kau salah dalam satu hal. Apa maksudmu? Saat ini aku bukan hanya sekadar putra Raja Dewa. Aku adalah Raja Dewa, di mana pasukan naga. Bawahanmu menyambut Raja Dewa. Kami menanti perintah Raja Dewa. Bunuh. Ini tidak mungkin. Kau sudah mewarisi posisi Raja Dewa. Token Raja Dewa menghilang tanpa jejak sejak lama. Bagaimana bisa ada padamu? Kakek sudah memiliki pandangan jauh ke depan sejak lama. Ketika aku pergi, dia sudah memberikan token itu kepadaku. Dulu aku mengampuni kalian, 3 keluarga besar ibu kota. Itu sepenuhnya karena rasa hormat kepada kakekku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kesabaranku yang berulang kali hanya akan mendorong keberanianmu. Sekarang setelah kakek sudah dibunuh oleh kalian, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Pasukan naga dengarkan perintahku. Bunuh tanpa ampun. Bunuh. Hadang mereka. Hadang mereka untukku. The film was translated and narrated by M Media. Li Bufan, saya sudah tahu sejak lama bahwa kau akan kembali. Saya secara khusus menyiapkan ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Bukankah itu hanya pil rusak yang bisa meningkatkan kultivasi? Apakah itu pil rusak? Pil yang rusak. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan pil rusak ini. Tuan, Ini tidak mungkin. Kamu jelas menderita racunku. Bagaimana kamu masih bisa menyalurkan kekuatanmu? Kamu memaksakan diri menyalurkan kekuatanmu? Racun itu telah menyerang organ vitalmu. Apakah aku terlihat seperti diracuni sekarang? Tidak mungkin. Kakekmu meninggal karena racun ini. Bagaimana bisa? Di hadapan kekuatan absolut, racun kecilmu sama sekali tidak berarti. Ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Itu semua. Semua keluarga Zhou dan Chen. Obat itu juga diberikan oleh mereka. Tidak. Bukan aku. Itu dilakukan oleh keluarga utama. Aku hanya cabang kecil. Aku tidak tahu apa-apa. Raja Dewa, ampuni nyawaku. Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Keluarga Xiao kami bisa membantumu menstabilkan posisi Raja Dewamu. Sudah selesai. Sekarang setelah kau selesai matilah. Jangan kejar. Biarkan dia pergi. tapi Anda membunuh keluarga Xiao. Satu-satunya putra. Orang-orang di ibu kota itu tidak akan membiarkan Anda lolos. Pertama berikan mereka unjuk kekuatan. 3 hari kemudian, aku akan membantai ketiga keluarga besar di ibu kota. Raja Dewa Perkasa. Bufan, Tuan. Kepala negara. Siapapun yang ingin menyakiti keluargaku atau mengganggu hidupku, bahkan jika itu adalah kepala negara, aku bisa menggantikannya. Hari ini, aku Li Qilin mengangkat token Raja Dewa tinggi-tinggi, memerintahkan mantan pasukan Raja Dewa untuk maju bersamaku ke ibu kota untuk mencari keadilan dari kepala negara. Jika kepala negara tidak dapat menoleransi para prajurit yang berjuang dengan gigih melalui pertumpahan darah demi Xia Agung, apa yang harus kita lakukan? Kami akan selamanya mengikuti Raja Dewa. Hidup Raja Dewa. Hidup Raja Dewa. Hidup Raja Dewa. Berangkat ke ibu kota. Bunuh.
Keluarga Su di ibu kota. The film was translated Tangkap mereka semua. and narrated Ya. by M Media. Keluarga Xiao di ibu kota. Cari di mana-mana dengan teliti. Jangan lepaskan satu sudut pun. Keluarga Chen di ibu kota. Menyerah dan hidup. Mereka yang mengikutiku akan makmur. Mereka yang menentangku akan mati. Tuan, kami telah, di antara 3 keluarga besar, menemukan banyak catatan mereka yang merinci akumulasi kekayaan haram selama bertahun-tahun. Selain itu, kami juga menemukan korespondensi di antara mereka dan kepala negara. Isi surat-surat itu benar-benar keterlaluan. Tidak perlu marah. Mereka hanya ingin menjatuhkan hukuman mati padaku itu saja. Tuan, kali ini kembali ke ibu kota. 2/3 industri yang dicaplok oleh 3 keluarga besar kini telah dipulihkan. Namun apa? kepala negara baru saja mengirim seseorang untuk mengundang Anda menghadiri jamuan ulang tahun kepala negara. Mengklaim ini untuk mencari perdamaian. Karena dia sangat ingin aku menghadiri perjamuan ulang tahunnya, maka aku harus menyiapkan hadiah yang mewah untuknya. Ya, bawahan Anda akan segera pergi dan menanganinya. Awalnya aku bermaksud sepenuh hati untuk kembali ke kedamaian. Mengapa kau harus berulang kali memprovokasiku? Perang. Hanya rakyat jelata yang menderita. Dan orang-orang tak bersalah. Kepala negara, aku dengar 3 keluarga besarmu dalam satu malam benar-benar musnah. Apakah itu benar? Berhenti bercanda. 3 keluarga besar itu bercokol di ibu kota selama ratusan tahun. Telah lama menjadi parasit bagi Xia Agung. Sekarang, setelah mereka benar-benar musnah, bagi Xia Agungku, itu sungguh sesuatu yang patut dirayakan. Memang begitulah adanya. Tapi, kepala negara, posisi Raja Dewa Xia Agung. Sejak Raja Dewa yang lama meninggal dunia, posisi itu telah kosong. Dan sekarang cucunya membawa token Raja Dewa telah memulai pemberontakan. Xia Agung kemungkinan dalam bahaya. Hanya seorang putra Raja Dewa. Jika dia berani datang ke ibu kota, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku rasa itu tidak sepenuhnya benar. Bahkan pasukan andalanmu, peringkat surga nomor 1, telah terbunuh. Kepala negara, kartu as apalagi yang kau miliki untuk melawan anak itu? Kenapa kita tidak mencapai kerjasama? Kami pasti akan membantumu membereskan perselisihan internal. The film was Apa yang kau translated ingin and sepakati? narrated by M Sangat Media. sederhana. 2 kota? Apel. 2 kota? Kenapa kau tidak merampoknya saja? Kepala negara Xia Agung, kami sekarang mengajukan tawaran kepadamu lagi. Jika kau tidak bersedia, kami tidak akan memaksanya. Jika kau menunggu sebentar, berubah pikiran, kami menunggumu kapan saja. Wilayah Xia Agungku bagaimana bisa diincar oleh orang sepertimu? Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah punya pengaturan. Aku hanya takut anak itu tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Li Qilin, kau sungguh berani, tidak menghormati senioritas. Di perjamuan ulang tahun kepala negara ini, kau malah membawa peti mati. Ini adalah hadiah yang kusiapkan khusus untuk ulang tahunmu. Apa kau tidak menyukainya? Aku tidak menyangka bahwa kepala negara Xia Agung statusnya begitu rendah. Sepertinya, kepala negara Xia Agung sudah waktunya bagi orang lain untuk mengambil posisi itu. Li Bufan, kenapa kau tidak segera memberi kepala negara ini hormat berlutut? Apakah ini mungkin? Etika sebagai bawahanmu di depan tamu asing. Jangan mempermalukan Xia Agung. Yang membawa aib adalah kau. Kau pengkhianat yang merobohkan jembatan setelah menyeberangi sungai bajingan kaji. Apakah kau pantas aku beri hormat? Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sebagai kepala negara, kau memanjakan 3 keluarga besar, menindas rakyat jelata, dan dengan gila-gilaan menimbun kekayaan. Dianggap tidak manusiawi, berkolusi dengan mereka, menganiaya yang setia, bersikap egois, dan mementingkan diri sendiri. Dianggap tidak benar. Ini adalah bukti ketidakmanusiawian dan ketidakadilanmu. Apalagi yang harus kau katakan? Kau, ini Veta. Aku adalah kepala negara yang terhormat. Bagaimana mungkin aku terlibat dalam hal-hal seperti itu? Kepala negara, kau tidak layak menyandang gelar itu. Kau benar-benar telah merugikan Xia Agung dan pengorbanan yang dilakukan oleh para prajuritnya. Berhenti bicara omong kosong. Kau tahu kesalahanmu namun menolak untuk memperbaikinya. Itu adalah pelanggaran berat. Mengingat bahwa kau pernah memukul mundur musuh asing demi Xia Agung. Aku akan memberimu satu kesempatan hari ini. Serahkan token Raja Dewa, potong salah satu lenganmu sendiri, dan aku akan mengampuni nyawamu. Aku hanya ingin datang dan mencari keadilan.
Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kau tidak mendapatkan izin dari kepala negara ini. Pemanggilan tidak sah terhadap mantan bawahan Raja Dewa adalah pemberontakan. Kaulah yang keras kepala tersesat. Jangan kira aku tidak tahu bahwa setelah kau selesai menggunakan 3 keluarga besar untuk menjatuhkan kakakku, kau kemudian menggunakanku untuk melenyapkan 3 keluarga besar. Dengan cara ini, kau bisa duduk dengan aman di tahtamu. Sayangnya yang tidak kau duga adalah bahwa 3 keluarga besar, rubah-rubah tua itu, sudah menyembunyikan bukti kolusi rahasiamu dengan mereka. Sepertinya tidak ada lagi yang tersisa untuk The film was didiskusikan. translated Karena memang begitu. and Jangan narrated salahkan by aku M. karena Media. bersikap kejam. Sepertinya kau datang dengan persiapan. Ini bukan bom lagi kan? Mencoba binasa bersamaku. Berhenti menyebarkan rumor jahat. Kau tidak pantas untuk membuat kepala negara ini mati bersamamu. Lalu trik, apalagi yang kau miliki? Keluarkan semuanya. Aku akan menemanimu sampai akhir. Keluarlah. Li Bufan. Kita bertemu lagi. Chen Yao. Bagaimana mungkin itu kau? Apel. Apa kau pikir aku mati dalam ledakan itu? Apa maksud dari semua ini? Pecundang yang kalah ini adalah kartu truf terakhirmu. Kau pikir dengan membuatnya memakai pakaian Raja Dewa, dia bisa menggantikan posisiku? Tentu saja kemampuannya melampaui ini saja. Dia telah menjalani seminggu pemurnian farmasi yang menyakitkan. Kekuatannya telah meningkat 50 kali lipat. Bahkan jika kau kuat, kau tidak bisa dibandingkan dengan yang diproduksi oleh kepala negara ini, mesin pembunuh. Jadi obat yang dimiliki Xiao Kuanyi diberikan olehmu. Tapi sayangnya, barang palsu tetaplah palsu pada akhirnya. Waktu obat-obatan dapat membantu orang meningkatkan kekuatan mereka. Tidak hanya terbatas, tetapi kerusakan pada tubuh sangat besar. Chen Yao, bukankah bagus jika kau selamat karena keberuntungan? Mengapa bersikeras datang ke sini untuk mati? Li Bufan. Kau membantai keluarga Chen-ku. Aku bersumpah, aku pasti akan membuatmu bayar hutang darat dengan darat. Betapa cerewetnya. Mari kita mulai. Biar kulihat sampah ini. Seberapa besar kemampuan yang kau miliki? Yang mulia berhati-hatilah. Menyingkir. Li Bufan. Aku benar-benar meremehkanmu. Selama bertahun-tahun ini, kau telah memainkan sandiwara yang bagus. Begitu juga. Sayang sekali. Sayang sekali. Jika kau punya kemampuan terima serangan terakhirku. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? The film was translated and narrated by M. Media. Li Bufan. Kau telah kalah. Dasar sampah. Sekarang, aku adalah Raja Dewa. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Belum pasti. Jangan senang terlalu cepat. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Apa yang terjadi? Dia sudah mengatakannya. Jangan biarkan kau senang terlalu cepat. Kau meracuniku. Benar sekali. Berkat kebencianmu pada Li Bufan. Penuh kebencian. Itu memungkinkan aku untuk meneliti mesin yang begitu sempurna. Mesin pembunuh. Tapi kau begitu kuat. Aku tidak akan berani membiarkanmu hidup. Misi hari ini selesai. Kepala negara ini akan memberimu pemakaman yang megah. Kau masih begitu kejam. Tanpa beberapa cara, bagaimana aku bisa duduk kokoh di posisi kepala negara? Kalian semua terlalu muda. Ulang tahun hari ini benar-benar membuatku sangat bahagia. Kata-kata yang sama akan kukatakan lagi padamu. Jangan senang terlalu cepat. Bukankah kau terluka parah? Bagaimana kau baik-baik saja? Pil kecilmu benar-benar efektif. Ketika aku menggeledah keluarga Xiao dengan susah payah, aku berhasil menemukan beberapa. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar sudah dipukuli sampai mati oleh Chen Yao ini. Namun,
Pil anti manusia semacam ini seharusnya tidak ada. Jangan mendekat. Pengawal, lindungi aku. Lindungi aku. Orang-orangmu sudah mati atau melarikan diri. Aku sarankan kamu untuk menyerah dengan cepat. Bagaimana kalian bisa mendapatkannya? Bukankah itu karena Wei Wei? Dia hanya tidak berhenti mengkhawatirkanmu dan bersikeras untuk datang. Omong kosong. Jelas Ruyan yang bilang. Dia ingin datang dan membantu. Dan bahkan menyuruhku mengambil ini untuk melindungimu. Selamatkan aku. Aku bersedia menandatangani sebuah perjanjian denganmu selama kau membantuku. Singkirkan dia. Sudah lama aku bilang padamu untuk bekerja sama dengan kami. Sekarang, kita perlu bekerja sama. Itu bukan hanya 2 kota lagi. Berapa banyak yang kau inginkan? Seluruh Xia Agun. Apel, kau meminta terlalu banyak. Selama kau menandatangani, maka kami masih akan membiarkanmu menjadi kaisar boneka ini. Lagi pula kau tidak mengurus banyak hal. Karl, aku akan tanda tangan. The film was translated and narrated by Aku M. akan Media. menandatanganinya. Cepat ambil sampah itu dan bunuh dia untukku. Selamat Tuan. Karena telah merebut kembali Xia Agun. Selamat Tuan. Karena telah merebut kembali Xia Agun. Kalian semua. Jangan terkejut. Kau tidak akan berpikir, aku hanya punya pengaruh di Xia Agung, kan? Aku kalah. Pengawal, bawa orang ini dan awasi dia dengan ketat. Tanpa perintahku, dia tidak diizinkan meninggalkan ibu kota negara bahkan setengah langkah. Ya, sudah berakhir begitu saja. Sudah berakhir begitu saja. Apalagi yang kau harapkan? Ada berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dari kami? Ya, aku tidak akan memberitahumu. Ayo beritahu kami kumohon. Ayo beritahu kami kumohon.